udah ke solder dengan pas. Terus kita coba bagian bawahnya kita usahain biar kabel balancernya nggak keinjak terlalu dalam gitu. Kita cari di sela-sela tempat. Habis ya kayak gini konektor untuk Oke guys, ini adalah All of Me channel dan kali ini kita mau buat baterai backup ya, bukan baterai sesungguhnya buat Volta Virgo kita. Kenapa baterai backup? Karena ya maunya cuman tak pakai buat backup aja sih. Kalau baterai utamanya mati, terus biar nggak dorong pakainya baterai backup. Jadi nggak perlu besar-besar, yang penting setelah kita dapetin baterainya mati, kita pindah ke baterai backupnya, terus kita pulang atau nyari colokan dulu biar nggak dorong-dorong gitu. Dan ini kita pakainya baterai Levo 4 ya, Levo 4 yang identifikasi disebut lontong. Cuman sebenarnya ini adalah Levo 4 32 140, jadi lebarnya 32 mili, panjangnya 140 mili atau 14 cm. Oke, ini aku susun menjadi tersusun 20 baterai menjadi 60 volt ya, dan ini arusnya 12,5 Ah. Ini kemarin beli baterainya itu second, seharga sekitar 78 ribuan satu baterainya. Jadi total ya kalian hitung sendiri. Terus ini ujung-ujungnya udah aku bersihin. Udah, tadinya ada kayak gininya, ada kayak plat-plat sisa kayak gini karena ini baterai bekas ya, bukan baru ya. Ada platnya kayak gitu dan kepasang di sini, tapi udah aku lepas. Terus ini aku gerinda atau aku piker ya tadi biar ini rata kembali. Terus ini aku udah susun dan aku udah pasangin namanya spacer ya, kayak gini ya. Jadi spacer ini adalah menjaga agar baterainya itu tertata dengan rapi dan sekaligus memberikan space antara baterai satu sama baterai lainnya. Jadi antara baterai itu dia tidak saling menempel. Kenapa? Karena bodi baterai ini adalah kutub negatif ya. Jadi kalau misalnya antara bodi sama bodi menempel, itu artinya kutub negatif sama negatif menempel, dan ini hanya dihalangi sama satu apa ya, ini plastik PVC ya, biar untuk isolatornya. Jadi akan jauh lebih aman jika kalian pakai spacer kayak gini, karena dengan spacer ini dia ngasih jeda ya, atau ngasih sela-sela antara baterai satu sama yang lainnya. Terus kita butuh apa aja? Yang pastinya kita butuh baterai, terus kita butuh spacernya. Untuk spacer ini kalian bisa modif sendiri untuk susunannya. Jadi bisa disesuaikan sama tempat kalian mau naruh baterai ini, mau memanjang atau menebal atau meninggi, terserah kalian. Nanti ini spacernya dua-dua dan kalian bisa susun sesuai yang kalian inginkan. Kebetulan dengan kondisi tersusun seperti ini tuh bisa masuk dalam Volta Virgo. Oh iya, ini baterainya nanti rencana aku mau pasang fix di motornya ya, jadi di dalam motor biar nggak dilepas-lepas saja. Terus apa yang kita butuhkan ya, pastinya baterai, spacer, terus kita butuh plat nikel kayak gini buat menghubungkan antar baterainya, dan kita butuh BMS. BMS-nya kemarin aku udah beli ini. Jadi ini harusnya 12 ampere, cuman dia bisa sampai 50 ampere. Ya lebih baik lebih gede ya daripada lebih kecil. Terus ini kabel balancernya. Kabel balancer ini kalian bisa dapetin bersamaan sama BMS-nya. Oke, karena kita mau rangkai baterainya dulu, jadi BMS-nya kita singkirin dulu. Oke. Terus untuk motong platnya kita butuh bisa gunting kayak gini, ini gunting galvalum ya. Tapi kalian bisa pakai gunting biasa aja sih sebenarnya. Cuman ya pasti jadi nggak tajam nantinya. Oke, intinya adalah kita mau merangkai semua baterai ini menjadi seri. Jadi kita harus pasang itunya satu-satu dan nggak boleh salah masang ya untuk plat nikelnya ya.
Oh iya, kita juga butuh solder flux kayak gini biar penolnya gampang menempel di sini. Terus pastinya soldernya yang besar ya. Ini 150 watt karena permukaannya dia itu tebal, jadi kita butuh solder yang panas. Oke, kita ukur dulu ya untuk ke masing-masing. Kita coba satu dulu ya. Coba satu seperti ini. Kita rapiin dulu. Oke. Terus jaraknya segitu ya, kita coba segini. Intinya semua baterainya jumlahnya 20 dan intinya semua baterai ini akan kita seri. Oke, bisa ya. Jadi kita bikin dulu ini jumlahnya berarti 20 juga. Nggak nyampe sih, paling 19. Oke, kita bikin dulu. Ini panjang ya sampai sono ya, ini karena aku belinya tuh 20 meter, jadi ya empat 5 6. Oke, kita bikin 6 dulu ya. Kita bikin 6 biji dulu buat kita pasang di sini. Nanti selanjutnya kita percepat aja videonya. Oke, kita kasih flux dulu biar ngeldernya gampang. Oke, terus kita kasih T0. Sebenarnya ini harusnya pakainya spot welder ya. Cuman karena aku nggak ada spot welder sih, jadinya ya pakai solder aja. Ternyata soldernya kurang panas ini, tapi masih bisa sih. Oke, terus yang sini juga. Oh iya, jadi ini tuh baterainya udah aku pasang bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif gitu ya. Caranya untuk menghubungkan secara seri adalah positif sama negatif. Nggak tahu ini bisa apa enggak nih ya pakai solder ini ya. Oke, kayaknya sih bisa sih. Nanti kita tambahin apa? Kita tambahin flux di situ biar lebih gampang nempelnya tinolnya. Meskipun ya ini agak susah juga sih, meskipun agak susah tapi ya masih bisa lah. Oke. Ini berarti nggak boleh sampai pucuk ya. Untuk plat nikelnya sampai pas di tengah aja biar nempelnya lebih bagus. Oke, seperti ini ya. Kita akan lanjutkan sampai ke, jadi kalau yang ini udah kita pasang di sini, berarti yang ini kita udah pasang di sini, berarti yang bawah kita pasang di sini, terus yang atas kita pasang di sini. Oke, kita pasang yang atas ini dulu, mumpung posisinya di sini ya.
Ini berarti kepanjang. Oke guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Yang bawah kayak gini. Oke. Yang atas kayak gini. Oke, kemudian ini kutub negatif, ini positif. Oke, semuanya udah kesolder dengan pas. Terus kita coba berapa tegangannya. Ini kita di 200 ya, 70,6. Ini perselnya sekitar, harusnya sekitar 3,6 ya, 3,6 kali 20 harusnya sekitar 72. Mungkin baterainya nggak penuh juga. Kemarin udah aku tes sih ya, ada yang 3,5 sekian, ada yang 3,6. Oke, nggak apa-apa sih. Nanti setelah dipasangi BMS dan di charger, nanti kita lihat tegangannya kalau full jadinya berapa. Kebetulan ini 60 volt dengan tipe baterai yang sama dengan punyanya Volta ya. Jadinya untuk charger nanti kita bisa ikut punyanya Volta. Cuman mungkin kalau ini di charge-nya waktunya nggak selama punyanya Volta sih. Nah yang Volta kan 23 Ah ya, ini total 12,5 Ah. Jadi cuman separohnya aja, karena ya emang sebenarnya ini aja udah, kalau cuman buat backup sih ini udah sebenarnya udah lebih dari cukup gitu, karena ya kapasitasnya separohnya dari bawaan yang bisa menempuh 50 km, harusnya ini bisa sekitar 25 km-an. Jadi itu harusnya cukup buat sebagai backup kalau misalnya kehabisan baterai di jalan dan kita sudah untuk jalan pulang atau ya nyari tempat buat ngecas. Oke guys, jadi setelah mencari tempat yang tepat untuk menaruh BMS, akhirnya BMS-nya aku taruh di samping kayak gini ya. Ini kebetulan panjangnya pas banget sama tinggi baterainya si BMS-nya. Jadi tak pasang di sini. Aku lem tadi pakai lem bakar sama lem Fox. Terus ini nanti aku solder satu persatu kabelnya sesuai dengan urutannya ya. Mulai dari kabel yang ini dulu. Oke, white. Oke guys, jadi ini udah ya, negatifnya udah aku pasang di situ. Agak susah ini tadi karena soldernya kurang panas, tapi ya pelan-pelan bisa lah. Terus ini yang kabel paling bawah. Terus selanjutnya kabel di seri yang pertama. Terus biar nggak bolak-balik, kita ini harusnya yang ke atas. Terus ini yang di seri selanjutnya. Kita nggak potong untuk si kabelnya ya, sayang aja gitu kayaknya. Nanti kita taruh di situ, kita carikan tempat buat si
kabelnya. Oke, ini udah sampai seri ke 3. Enggak, cuman ini aku konsen buat masang di bawahnya dulu ya, jadi aku lompatin satu-satu gitu. Kalau ini di sini ini berarti atas terus satunya untuk yang di situ. Jadi biar nggak bolak-balik kita masangnya di jeda satu-satu kabel ya. Oke. Terus ini berarti yang atas, terus ini yang di sini. Kita kasih tema belajar deh semua. Lama-lama juga ini juga ya, ringsek apa sih namanya ya? Semrawut. Oke, biar gini sih. Terus kita sambil urutin. Tadi habis itu ini berarti yang atas sini. Oke, kita kasih tenang dulu deh. Hati-hati ya untuk pemasangan kalau berhubungan sama baterai gini, soalnya kan baterainya udah hidup nih. Jadi kalau jangan sampai ada konsleting di antara tempat yang emang nggak harus dikonekkan, karena kalau itu bisa meledak ya. Itu berarti selang satu, ambil yang ini. Oke, terus selang satu lagi, ambil yang ini.
Oke, las. Oke, jadi ini akan jadi kutub positif dan ini akan jadi kutub negatif. Cuman sebelumnya kita rapikan dulu ya kabelnya ya. Kita reko gimana caranya biar kabelnya terpasang rapi. Nanti kalau perlu kita tambahin isolasi bawahnya. Oke, aku skip dulu ya. Oke, jadi ini tadi udah kita pasang dan kita rapiin ya. Ya, ini bagian atasnya. Terus kabelnya akhirnya kita taruh di sini karena nanti kan ini paling ya juga kotak juga ya, ada sisa tempat di situ. Oke, terus ini bagian bawahnya kita usahain biar kabel balancernya nggak keinjak terlalu dalam gitu. Kita cariin di sela-sela tempat ini. Terus udah ya, ini atas bawah ini bisa kita cek sekarang tegangan di akhirnya. Oke, 70,5 volt. Terus berarti ini udah oke ya. Kita pasang, baru bisa kita oke. Terus kita pasang yang konektor. Aku pakai XT90 kayak gini. Rekomendasinya sih itu ya. Meskipun ya ini kayaknya sih kecil gitu ya, kecilan gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih artinya. Cuman ini nanti kita belum selesai ya, kita masih bungkus lagi pakai spon ati yang kayak busa-busa gitu tipis ya, 5 mili lah buat ngelindungin lagi dia biar samping-sampingnya empuk dan enggak terlalu terbeban gitu nanti. Terus habis itu baru kita oke, kita berarti pasang konektor dulu ya. Kita pasang konektor. Oke guys, meskipun dengan susah payah akhirnya kita berhasil mensolder si kabelnya ke dalam konektor ya. Sekarang kita kasih kabel string kayak gini. Aku zoom out ya, ini jadi ketahuan nih. Oke ya, ini sekarang aku kasih blower pakai solder uap nih. Ayo. Oke. Oke. Satunya dimentokin dulu. Udah terlanjur ya, udah kurang maju dikit gagal ya, udah diambil lagi. Ambil lagi, terus potong lagi, usahain sampai mentok ya biar gak ada sela di ujung. Oke, loh kan yang merah. Oke, berarti sambil ditekan dong. Oke, mentok. Oke. Oke, udah lumayan. Oke, not bad lah ya. Nanti hitam kita sambung ke sini, merahnya kita sambung ke sini. Terus baru nanti kita kasih tutup ya. Oke, kita solder dulu ke situ. Ini tuh susah. Susahnya karena
susah karena alatnya tuh nggak proper, jadi soldernya itu dia kurang panas gitu. Jadi ya lebih lama ya, meskipun bisa sih tapi lama. Oke, kelihatan ya, udah aku zoom out ya. Ini dikasih kabel zring dulu, masukin ke sini ya. Susah ya, kalian jangan ketawa ya. Ini pasti pakai acara kecantang juga soalnya. Kan kayak acara kecantang ini belum full di sini, tinggalnya kasih apa dulu ya, isolator ya, turun ke bawah sini. Ya, terus kita masukin. Oke. Si stringnya, dan karena masih panas jadi dia langsung mengkeret ya, harusnya tunggu dingin dulu. Gak apa-apa ya. Minus udah selesai, tinggal yang positif ya. Tinggal rencananya mau dipasangnya gimana nih, gini apa gitu ya, gini ya. Oke lah, gini lah, samping gini lah ya. Berarti ini kita potong dikit. Oke, potong segini. Aduh, dan asar. Ini kabelnya berapa ya? 6 mm, NJAF 6 mm, jadi kabel 100 ya, diameternya 6 mm, gede juga ya. Ini masih susahnya nyoldernya ini. Oke guys, ya pelan-pelan ya guys. Ada telepon. Baik. Maaf, ada telepon tadi. Udah ya, ini udah. Ini tinggal pasang di sini nih. Cuman ya ini tuh nggak semudah kelihatannya, karena ya ini kita
kan dua sisinya harus apa cair ya tenonnya ya. Nah ini tuh cuman bisa nyairin di satu sisi aja gitu. Sisi yang satunya itu dia tuh enggak cair, jadi ya susah. Nah paling ya gini, terus ditambahin channel lagi. Ya begitulah, ini kayak nggak beda sama bikin dinamit ya sebenarnya. Hati-hati, tadi kayaknya tenonnya dia ada yang nyentuh ke situ dan ada lagi nyentuh ke sini, jadinya ya meledak. So be careful dah. Udah oke sih, udah lumayan kencang, semoga nggak ada yang rusak ya. Nanti gini aja sih, udah oke ya. Ini jadi kayak gini nih. Ini yang ini ini masih punya kabel habis. Ini kalau dibalik itu masih aman. Ya udah gini dulu. Habis. Ya kayak gini konektor untuk yang di sononya. Oke begitu. Terus kita cek lagi berapa tegangannya. Oke, habis ini kita rapiin lagi dengan memberikan penutup di bagian ininya pakai sponat. Oke guys, jadi ini sponatinya udah kepotong kayak gini ya, aku sesuaiin sama besar baterainya. Ini ya kira-kira kayak gini, ya. Terus nanti aku tutupin gini. Cuman masih bingung nih buat nutupinnya ini mau pakai apa ya, mau pakai lem atau pakai isolasi aja ya. Ini ya, terus nanti setelah itu baru kita wrap pakai yang apa, silikon PVC yang apa, isolasi PVC itu yang warna biru, jadi dianya rapat kayak gini. Oke guys, aku tutup dulu ya, ini susah nih kayaknya nih. Oke guys, akhirnya aku isolasi ya. Ya bikin kotak-kotak ini, terus aku kasih lem tadi nggak kencang ya, terus akhirnya aku kasih isolasi aja. Habis ini kita wrap pakai PVC ya. Ini cuman aku kayaknya belinya ini kebesaran sih, tapi ya nanti kita coba deh dia mengkerutnya bisa seberapa mengkerut.
Oke guys, jadi tadi dipaksa pakai wrapping yang besaran tadi ya. Untuk samping-sampingnya sih bisa, cuman ini untuk atasnya ini jadi nggak rapi dia. Jadi ya nggak bisa pol gitu, karena ya menyusutnya kan tetap ada batasnya ya, nggak bisa menyusut unlimited, jadi ya mentok ya jadinya kayak gini sih. Tapi ini lumayan sih, udah ada pembungkusnya gini, tapi dan pembungkusnya udah double ya tadi ya, jadi ya salah dipakai lah. Oke, kita mau coba ya hasilnya kayak gimana nanti di Volta Virgo ya. Oke. Pelan. Lumayan bisa.